Shalom, selamat pagi buat kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 13. Demikian dikatakan, janganlah engkau memeras sesama manusia, dan janganlah engkau merampas, janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana kita dengar tadi di dalam renungan kita ini, Tuhan menyampaikan satu perintah untuk dilakukan oleh setiap orang agar perintah itu benar-benar dapat ditunjukkan di dalam kehidupan setiap hari. Karena perintah yang telah disampaikan oleh Tuhan itu tentu bertujuan agar kita manusia benar-benar dapat hidup dengan baik. Karena Tuhan tidak menginginkan agar kita manusia yang dikasihinya menghadapi berbagai kesulitan. Itu berarti Tuhan mengasihi hidup kita agar tetap mampu dan berada dalam kekuatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari beberapa perintah yang telah disampaikan oleh Tuhan Allah kepada kita manusia, salah satu di antaranya adalah berhubungan dengan perilaku dan perbuatan untuk dilakukan di tengah-tengah kehidupan sesama kita manusia. Agar di dalam kehidupan bersama selalu dapat merasakan adanya perbuatan yang baik, sebagaimana kita harapkan, serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membuat orang lain menderita dan mengalami kesusahan, sebagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Ada orang menghadapi penderitaan terjadi akibat dari perbuatan atau perilaku dari orang-orang lain. Dan banyak lagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan terhadap sesama yang membuat orang mengalami penderitaan. Hal seperti itu tentu tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan di tengah-tengah kehidupan sesama manusia. Oleh karena itulah Tuhan mengajarkan dan menyampaikan agar sesama manusia itu saling mengasihi dan saling melakukan perbuatan yang baik. Jika Tuhan menyampaikan perintah sebagaimana dikatakan tadi dalam renungan kita pagi ini, itu tentu sesuatu hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan untuk dilakukan terhadap orang lain atau terhadap sesama. Karena perbuatan itu dapat mengakibatkan atau membuat orang lain menjadi hidup menderita. Dan kita pun tentu tidak menginginkan agar orang lain melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu bagi kita. Allah yang mengasihi kita manusia melalui penyertaan dan perlindungannya dalam kehidupan kita, yang tentu kita manusia juga dapat menunjukkan kasih kepada Tuhan Allah yang dibuktikan melalui perilaku dan perbuatan-perbuatan yang penuh kasih kepada sesama. Kita selalu menginginkan agar di tengah-tengah persekutuan orang percaya tidak terjadi perilaku dan perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu. Tapi kita harus tetap berusaha untuk melakukan apa yang baik, apa yang dikehendaki oleh Tuhan, agar semua dapat merasakan sukacita
di tengah-tengah kehidupan bersama. Perilaku dan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan Allah, yang membuat orang lain menderita, tentu harus kita singkirkan dari kehidupan kita, agar tidak terpengaruh dengan perbuatan yang tidak baik itu. Kita tentu harus tetap memohon perlindungan Tuhan dan tetap mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan, karena apa yang telah disampaikan kepada kita semua, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, dan semua kita manusia dapat hidup, merasakan apa yang akan diberikan oleh Tuhan melalui berkat-Nya. Itulah yang mau kita tunjukkan dalam kehidupan kita setiap hari, yaitu taat untuk selalu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita bersama. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam hidup kami hingga pada saat ini. Kami dapat hadir di hadapan-Mu untuk bersekutu dengan Engkau, mendengarkan firman-Mu yang sudah mengingatkan kami kembali agar kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan kami jauh dari perbuatan dan perlakuan yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kami ini. Ya Tuhan, kami tetap memohon perlindungan dan kekuatan-Mu, kiranya kami tidak terpengaruh untuk melakukan apa yang tidak Tuhan inginkan, tapi kami tetap taat mengikuti apa yang Engkau sampaikan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, lindungi dan sertai semua jemaat-Mu, orang yang percaya kepadamu, supaya tetap dalam kekuatan, dalam kesehatan, melakukan aktivitas dan pekerjaannya setiap hari, dan jauh dari perbuatan atau perlakuan yang tidak Engkau kehendaki. Tapi semua dapat berpengharapan melalui berkat yang akan Tuhan berikan, sehingga membuat semua jemaat-Mu yang percaya bersukacita di dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun berada pada saat ini, dari anak kecil, remaja, para pemuda-pemudi, para orang tua, dan juga para lansia. Tuhan tetap sertai, berikan kekuatan, berikan kesehatan. Dan juga pada saat ini kami berdoa kepadamu bagi saudara-saudara kami pada saat ini dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan kesehatan, menyembuhkan segala penyakit yang mereka alami pada saat ini. Dan juga yang sedang dalam pemulihan, kuatkan, berkati Tuhan, agar mereka dapat merasakan bahwa hanya melalui pertolongan-Mu lah semua orang percaya dapat merasakan sukacita itu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa dalam seluruh kegiatan yang dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan, kiranya tetap hadir untuk memberikan apa yang akan dilakukan di tengah-tengah gereja-Mu ini, sehingga nama-Mu tetap dimuliakan. Kuatkan semua para majelis, para hamba-Mu yang melakukan tugas pelayanannya, sehingga dapat melakukannya itu dengan baik, dan tetap dalam kesehatan untuk melakukan apapun yang dilakukan di tengah-tengah kehidupan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu hanya di dalam nama anak Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini kita kiranya tetap dalam perlindungan Tuhan, dan tetap dalam kekuatan melakukan semua aktivitas dan pekerjaan kita. Shalom.